Assalamualaikum, halo sobat catatan mahasiswa dimanapun kalian berada. Pastinya sekarang sehat kan? Kenalin, aku Adam dari PSPFV KUB. Mau kasih nih info buat kita semua tentang El Nino dan La Nina yang juga masuk di bahasan mata kuliah pengantar oceanografi. Yuk, sambil rebahan kita simak bareng-bareng. Oke, pernah nggak ngerasa kalau akhir-akhir ini tuh intensitas hujan di Indonesia semakin meningkat? Kondisi cuaca ini emang nggak menentu ya, dan bahkan bisa jauh berbeda dengan kondisi yang biasanya. Kondisi cuaca itu dipengaruhi sama fenomena perbedaan dan pergeseran iklim. Loh, maksudnya apaan? Nah, perbedaan dan pergeseran iklim itu seringkali disebut dengan anomali cuaca. Bahkan, anomali cuaca ini bisa terjadi secara ekstrim dan sedikit banyak bakal mempengaruhi kondisi di bumi yang akhirnya berdampak ke kegiatan manusia. Nah, anomali cuaca ekstrim yang dimaksud kali ini itu adalah fenomena El Nino dan La Nina. Keduanya, fenomena El Nino dan La Nina ini menimbulkan pola cuaca yang terjadi setiap beberapa tahun. Terus apa ya perbedaan si El Nino dan La Nina ini? Dan kenapa kok bisa terjadi di Indonesia? Penasaran kan? Tunggu dulu, sebelum kita kupas tuntas El Nino dan La Nina ini, kita perlu kepoin dulu tentang hal yang berhubungan dengan keduanya. Dengan gitu, kita bakal lebih gampang buat mengenal lebih jauh si El Nino dan La Nina ini. Sekarang aku tanya nih ke kalian, apa aja yuk hal-hal yang berkaitan sama El Nino dan La Nina itu? Itu tuh, kelihatan nggak clue yang ada di layar kalian? Di kiri atas ada ENSO, terus di kanan atas ada neutral phase, sama di bawah juga ada Walker circulation. Kira-kira apa ya hubungannya? Nih, yang pertama ada neutral phase atau fase netral, dan biasa dikenal dengan sebutan Walker circulation atau sirkulasi Walker. Antara El Nino dan La Nina ini ada fase yang dinamakan neutral phase. Fase ini juga dinamakan dengan sirkulasi Walker tadi atau Walker circulation yang dimulai dengan adanya air laut bagian dalam yang suhunya itu rendah di wilayah pantai Amerika Selatan. Nah, di wilayah lain juga ada di dekat Ekuador, terus di perairan Peru yang kemudian naik ke permukaan laut melalui peristiwa upwelling. Nah, angin pasar timur itu yang mengelilingi ekuator di bumi, dan air laut di bawahnya itu bergerak dari arah timur ke arah barat ekuator samudra itu. Nah, pergerakan ini itu diakibatkan karena adanya perbedaan tekanan udara di permukaan air. Nah, air laut itu kemudian mengalami yang namanya penguapan atau evaporasi, sehingga menyebabkan peningkatan kelembapan udara. Jadilah awan-awan beserta hujannya di wilayah barat Samudra Pasifik. Terus ada juga di wilayah Indonesia dan juga Australia Utara. Nah, dalam konteks ini tuh hujan turun dalam kondisi normal dan minim kemungkinan bakalan terjadi yang namanya badai. Terus ini ada poin-poin dari keseluruhan tadi yang udah kita omongin tentang neutral phase atau Walker circulation. Oke. Selanjutnya yang berikutnya ada ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Seperti yang udah kita bahas di awal tadi, kondisi cuaca di atmosfer itu nggak menentu ya. Kondisi cuaca kadang beda banget dari biasanya, dan perbedaan itulah yang kita sebut dengan anomali cuaca. Kita dengar kata El Nino dan La Nina tentu bukan hal yang asing lagi ya di telinga kita. Ya, betul. Kedua istilah itu adalah contoh fenomena anomali cuaca. Kondisi anomali El Nino dan La Nina itu beda ya dengan fase meteorologi yang bernama ENSO ini atau si El Nino Southern Oscillation ini. Nah, si ENSO ini itu diartikan dengan fenomena pola iklim yang melibatkan perubahan suhu perairan dan atmosfer di bagian timur hingga sampai bagian tengah ekuator Pasifik. Perubahan suhu ini itu berkisar antara 1 derajat Celcius hingga
3 derajat Celcius dari keadaan yang normal. Terus selain itu ENSO juga bikin pola tekanan udara di permukaan laut itu di bagian selatan, terutama bagian selatan Samudra Pasifik antara wilayah Tahiti dan Darwin itu di negara Australia terjadi pola tekanan udara. Nah, untuk memantau ENSO ini kita pakai metode Southern Oscillation Index atau SOI. Misalnya dengan melihat fluktuasi tekanan udara harian antara daerah Tahiti tadi dan daerah Darwin. Fenomena ENSO itu punya dampak pada pola iklim di berbagai belahan dunia. El Nino dan La Nina ini sendiri merupakan fase ekstrim dari siklus ENSO, di mana di antara dua fase La Nina dan El Nino ini ada satu fase netral atau neutral phase. Terus yang selanjutnya, ini ada seperti biasa poin-poin dari bahasan ENSO yang tadi. Nah, baru kita masuk ke dunia La Nina dan El Nino yang penuh dengan tanda tanya. Coba ingat-ingat lagi, tadi pembahasan di awal, La Nina El Nina ini apa sih sebenarnya? Perubahan iklim kah? Cuaca ekstrim? Anomali? Perbedaan tekanan? Apa yuk? Oke, daripada kelamaan, yuk langsung aja kita kupas satu-satu. El Nino ya yang pertama ya. Oke, sambil kita perhatiin video di atas ini, ayo kita dengerin podcast bareng-bareng. Waduh, podcast. Oke, lanjut. El Nino. El Nino. Kayak nama panggilan ya? Emang iya sih. El Nino itu asalnya dari bahasa Spanyol yang berarti anak laki-laki. Istilah El Nino ini pertama kali dipakai di abad ke-19 sama nelayan di Peru. Juga nelayan di Ekuador buat nyebut kondisi air yang hangat, tapi nggak kayak biasanya. Dan biasanya terjadi pas menjelang Natal. Dan El Nino ini biasanya mulai di pertengahan tahun dan ditandai dengan adanya perubahan suhu perairan yang meningkat dalam skala besar di bagian tengah dan bagian timur ekuator Samudra Pasifik. Nah, di El Nino ini juga terjadi perubahan sirkulasi atmosfer tropis dan umumnya fenomena El Nino ini mencapai puncaknya saat November sampai Januari dan berlangsung sampai 7 tahun ya, dan biasanya bertahan selama 9 bahkan sampai 9 bahkan sampai 15 bulan. Nah, dulu itu penelitian pertama tentang terjadinya El Nino dilakukan pada tahun 1997 sampai tahun 1998, di mana lagi marak-maraknya kekeringan di Indonesia, juga di Malaysia. Terus ada lagi di Filipina. Sedangkan di bagian bumi yang lain, El Nino ini bikin hujan yang sangat lebat. Kebalikannya, misalnya di wilayah Amerika Selatan. Nah, peristiwa El Nino ini seperti yang ditunjukkan di sebelah, diawali dengan kenaikan suhu perairan yang gak normal di bagian tengah sama bagian timur ekuator Samudra Pasifik, yang bikin angin pasat timur yang mengelilingi ekuator bumi itu bergerak dari timur ke barat, jadi lebih lemah dari biasanya. Nah, gara-gara penguapan air laut itulah gumpalan-gumpalan awan jadi terbentuk. Tekanan udara di bagian barat Samudra Pasifik juga mengalami peningkatan, sehingga pertumbuhan si awan tadi di lautan timur Indonesia jadi terhambat. Karena itulah El Nino menyebabkan terjadinya penurunan curah hujan di beberapa wilayah. Contohnya di wilayah Indonesia yang tadi. Nah, ini biasa poin-poin bahasan El Nino kita yang tadi. Terus selanjutnya dampak nyata yang terlihat jelas itu apa aja sih? Yang pertama nih, El Nino itu bikin kekeringan di wilayah-wilayah bagian barat Samudra Pasifik akibat dari intensitas hujan tadi yang berkurang. Nah, yang kedua itu terjadi juga peningkatan curah hujan
yang kebalikan dari yang tadi, bagian tengah dan cenderung ke bagian timur ekuator Samudra Pasifik itu jadi rawan badai. Terus yang ketiga itu, akibat dari suhu yang berubah sangat drastis, bikin alga yang bersimbiosis di karang itu nggak mau lagi temenan sama karang. Sehingga hubungan keduanya itu merenggang dan ditinggallah si koral ini atau si karang ini yang bikin warna asli dari si karang itu memudar atau juga dikenal dengan istilah coral bleaching. Nah, itu pemutihan karang. Terus yang selanjutnya itu, abis bahas El Nino ini, kita lanjut bahas si La Nina. Udah ketebak kan La Nina itu apa? Ya, betul. La Nina itu bisa dikatakan lawan dari si El Nino tadi. La Nina ini asalnya juga dari bahasa Spanyol yang artinya anak perempuan. Nah, La Nina ini, peristiwa ini ditandai dengan penurunan suhu permukaan di bagian tengah dan bagian timur ekuator Samudra Pasifik. Nah, peristiwa itu tadi menyebabkan perubahan sirkulasi atmosfer. Salah satunya adalah intensitas curah hujan di daerah tropis. La Nina juga bisa bikin curah hujan itu meningkat drastis, terutama di kawasan Asia, di kawasan Australia, dan di kawasan Afrika. Sedangkan justru kebalikannya, di Amerika Selatan sana marak terjadi kekeringan. Umumnya La Nina ini muncul setiap 3-7 tahun sekali dan bisa berlangsung 12 bahkan hingga sampai 36 bulan. Tuh, bayangin tuh. Nah, peristiwa La Nina ini diawali dengan penurunan suhu permukaan laut di bagian timur Samudra Pasifik. Nah, terus kan kecepatan angin pasat timur itu lagi meningkat nih, yang bikin massa air hangat jadi ke bawah banyak tuh ke bagian barat sana, di bagian barat Samudra Pasifik. Nah, gara-gara airnya banyak yang ke bawah, massa air dingin di bagian timur Samudra Pasifik itu bergerak ke atas atau yang biasa dikenal dengan peristiwa upwelling di laut. La Nina ini bikin curah hujan meningkat drastis di wilayah barat Pasifik, juga di Kepulauan Indonesia. Terus abis itu juga di utara negara Australia. Nah, seperti biasa nih ada poin-poin bahasan La Nina kita yang barusan tadi. Oke, nah terus apa nih dampak yang kelihatan dari La Nina itu sendiri? Dampaknya yang pertama itu curah hujan jadi berkurang, terutama di wilayah timur Samudra Pasifik. Terus yang kedua, La Nina ini juga bikin potensi hujan jadi naik di barat Samudra Pasifik. Jadinya di bagian barat Samudra Pasifik itu jadi rawan banjir dan juga bisa jadi rawan badai. Sedangkan di bagian timur Samudra Pasifik itu jadi rawan yang namanya kekeringan. Nah, sekarang kita udah tahu kan apa itu El Nino dan La Nina. Berhubung siklus El Nino dan La Nina ini bisa terjadi dalam beberapa tahun sekali, dan efeknya atau dampaknya bakalan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, jadinya kita harus terus waspada dan harus terus-menerus berusaha buat ngejaga keseimbangan alam kita. Karena kalau kondisi alam kita makin lama makin rusak, maka ini bisa bikin dampak si El Nino dan La Nina itu yang melanda di Indonesia, dan gak hanya di Indonesia juga, di negara-negara lainnya di seluruh dunia di masa depan bakalan jadi lebih gede banget dan lebih berpotensi buat merusak daripada El Nino dan La Nina yang sebelum-sebelumnya. Nah, cintai alammu biar alam itu cinta kamu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin tentang El Nino dan La Nina ini. Makasih udah dengerin panjang lebar sampai selesai. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Tetap jaga kesehatan dan jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.